Jumpa lagi di Karsa, kawan berbagi cipta dan rasa, episode ke-8. Jadi, pada episode kali ini kita bakal ngobrol bareng seniman muda berbakat yang sudah go internasional, yang ketika usianya masih muda, dia sudah pernah pergi ke Jepang untuk melakukan kegiatan kebudayaan untuk memperdalam ilmunya di bidang seni kriya keramik. Siapakah dia dan bagaimana kiprah dia dalam dunia seni kriya keramik? Please welcome Mas Siddik Purnomo. Ayo Mas, apa kabar? Baik. Lagi sibuk bikin apa nih sekarang nih? Aku lagi sibuk bikin keramik. Ya pastilah ya, masa bikin kue gitu. Terus ini ngomong-ngomong soal bikin keramik, Mas Siddik udah sejak kapan sih mulai bergelut di dunia seni kriya keramik? Aku mulai belajar keramik itu sejak SMK toh. Sekolah SMK jurusan keramik. Itu di Klaten dulu tahun 2009. Oke. Ya, dari situ sampai sekarang. Oh, jadi tapi awal mula ketertarikannya kok pengen nih ngambil jurusan kriya keramik? Awalnya karena suka kesenian aja, seni rupa gitu. Oh, emang punya ketertarikan di situ ya dari dulu ya? Taunya ya gambar gitu toh. Tapi seni kriya itu kayak gimana juga nggak tahu. Keramik itu kayak gimana iya, juga bener-bener nggak tahu. Cuman waktu itu kebetulan ada sekolah baru dengan jurusan seni keramik dan tekstil toh. Aku browsing di internet. Oh, ketoknya seru deh gitu kan. Terus aku milih tekstil kayaknya terlalu feminim. Kebetulan juga ternyata pelajarannya itu nyenengin gitu. Oh iya, pas ya. Jadi kan cuman main aja terus gitu. Jadi untuk antusias belajar itu jadi lebih besar karena menyenangkan gitu. Jadi kayak nggak kayak belajar, emang kayak bener-bener. Gitu. Nah, terus nih kan aku kemarin baca profilnya Mas Siddik ini, ternyata ketika Mas Siddik lulus SMA ya, Mas Siddik tuh pernah ke Jepang setahun untuk kegiatan kebudayaan gitu ya. Ini aku pengen bisa berbagi cerita nggak sih pengalaman apa yang Mas Siddik dapat, terus ilmu-ilmu baru apa yang Mas Siddik dapat tentang kriya keramik yang itu berbeda dengan yang ada di Indonesia gitu. Itu kan program ya dari sekolah gitu kan. Oh, dari sekolah ya? Dari sekolah. Dengan kerjasama yayasan gitu kan. Terus kebetulan juga kan guruku salah satunya kan profesor dari Jepang itu. Oke, emang orang Jepang ya? Orang Jepang. Jadi nih si profesor itu namanya Jitaro Kawasaki itu punya inisiatif untuk membuat program nanti siapa anak-anak yang lulus dipilih orang untuk dikirim ke Jepang gitu. Untuk mempelajari keramik di Jepang gitu. Jadi nantinya akunya sama temanku itu kita ditaruh di sebuah desa, desa keramik di Jepang. Kayak sentra keramik gitu ya di sana. Jadi sebuah desa, sebuah wilayah yang mayoritas penduduk itu perajin keramik, seniman keramik. Pokoknya ada di situ. Jadi di situ aku tinggal sama sebuah keluarga perajin keramik gitu. Terus ngikutin aktivitas mereka. Juga kalau misalkan ada kegiatan festival atau apa budaya matsuri di desa itu ya ikut gitu. Oh, jadi memang Mas ini juga udah berkarya di sana, ikut berkarya kalau ada festival gitu ya. Oke. Bikin karya, ikut pameran, ikut kegiatan naik gunung aja. Seru banget. Tapi ada ini nggak Mas kayak cultural shock gitu awal-awal ke Jepang? Kalau cultural shock sih kayaknya nggak begitu. Karena aku belajar sama sensei Profesor Kawasaki tadi udah dari kelas 1 toh. Jadi disiplin, waktu dan sebagainya udah kayak biasa. Oke, udah familiar dengan itu ya, pola-pola kayak gitu. Hanya paling bahasa ya. Nah, terus tapi apa Mas, maksudnya ilmu baru di dunia seni keramik yang Mas dapat di sana, yang itu wow banget gitu buat kalau Mas. baru sekali ya, karena aku baru sekolah SMK, terus lulus walaupun pernah beberapa kali magang di tempat-tempat keramik di Indonesia gitu, kayak Bogor, Jakarta gitu. Di sana baru banget karena dari segi desain aja itu beda jauh. Desain model-model yang diproduksi gitu ya? Terus juga soal material ya. Mereka itu pakai material gerabah untuk dijadikan keramik bagus gitu.
Oh, oke. Terus emang berbeda ya bahannya kalau yang di Indonesia, bahan yang dipakai di Jepang dan di Indonesia? Pada dasarnya sama. Materialnya itu disebut namanya kan tanah earthenware. Perlu tak jelaskan nggak? Boleh. Apa itu tanah earthenware? Di keramik itu, kalau kita belajar keramik, tanah liat itu ada beberapa jenis. Tanah liat itu jenis pertama earthenware, kemudian stoneware, terus kemudian porcelain. Oke. Gitu. Nah, earthenware itu biasanya kalau kita bisa lihat ada gerabah, genteng, batu bata. Iya. Itu tergolong materialnya jenisnya itu earthenware. Kalau stoneware itu biasanya lebih cerah warnanya, putih atau krem gitu. Itu biasanya kalau kita lihat keramik di swalayan gitu, itu biasanya pakai stoneware. Kalau porcelain pasti tahu lah, kayak Mustafa apa gitu. Nah, di Indonesia ini earthenware itu ya itu tadi aku bilang cuma jadi itu ya. Oke. Nah, sedangkan waktu aku di Jepang itu earthenware itu bisa jadi barang macam-macam loh gitu. Dan mewah juga dan mewah, ya. Gitu. Dan walaupun dia warnanya gelap, walaupun dia bertekstur gitu, tetap jadi barang mewah, keren gitu. Oh gitu ya. Jadi kalau di Jepang itu kalau dari segi bahan mereka bisa mengolah bahan yang mungkin di sini cuma bisa jadi gerabah biasa, di sana bisa dieksplor jadi barang yang mewah, yang lebih bernilai lebih gitu ya. Oke. Terus kalau dari segi teknik pembuatan keramiknya gimana perbedaannya? Kalau teknik, kalau di akademis tuh sebenarnya sama. Oke. Sama, karena ada teknik dasar tuh, kemudian dikembangkan jadi jatuhnya sama. Tapi cuman bedanya kalau di desa Klaten karo Jepang dari segi teknologi ya itu jauh berbeda tentu. Jadi mereka dari proses pengolahan tanah sampai finishing mereka punya alat yang cukup maju ya, udah gitu. Terus proper gitu. Udah pakai mesin yang maju. Walaupun masih ngerjain gini pakai tangan tapi ini mesin gitu. Oke. Nah, kalau di Klaten kan boleh dikata masih ya nggak sangat tapi masih banyak manualnya. Oke. Berarti dari teknik kalau di Jepang udah banyak menggunakan teknologi yang sudah maju, di sini memang masih banyak yang manual gitu. Terus ada nggak Mas sesuatu yang yang Mas Sidik rasa itu yang bikin Mas Sidik tuh amazed banget dari perkembangan seni kriya keramik di Jepang yang itu berkesan dan amazed banget, yang itu kayak baru Mas Sidik dapetin. Apa itu? Itu ya seru ya di sana ya, maksudnya gini, desa yang boleh cukup terpencil gitu ya di pinggiran gitu untuk ke kota itu cukup jauh gitu. Walaupun jalannya halus dan lain-lain di gunung tetap halus ya. Terus jadi di situ koyok terorganisir gitu loh Mbak. Dari segi pengadaan material itu ada perusahaannya sendiri, ada pabriknya sendiri, terus pengrajin dari yang seniman idealis sampai pabrik di situ tuh ada. Oke. Berbagai macam bentuk galeri maupun showroom kayak gitu tuh ada. Terus ada satu lagi di situ namanya Togenomori. Itu Central Ceramic Cultural Park gitu. Itu kayak kayak semacam jadi semacam mungkin itu punya pemerintah, yayasan gitu. Lahannya luas ya kan. Terus ada taman untuk umum gitu, gratis masuk. Terus ada beberapa bangunan gitu yang di situ fungsinya macam-macam. Ada museum, ada laboratorium, ada auditorium, ada macam-macam lah. Yang mana kegiatannya itu untuk mendevelop keramikan di desa itu. Jadi kayak setiap bulan mereka pasti ada bazar, bazar keramik untuk siapa aja boleh submit gitu kan. Untuk umum ya? Umum. Siapa aja boleh. Nggak harus dari Sigaraki itu. Oke. Di taman gede gitu, jadi macam festival gitu.
Oh gitu, jadi memang di desa yang kecil itu tuh semua sudah well organized ya, dari produksi sampai pemasaran, dari untuk show pameran juga semua udah terorganize ya. Oh pantas. Termasuk alat dan material yang kecil-kecil aja kita bisa cari. Gitu. Oh oke. Ini tuh ya. Di sini kita mau cari alat misalnya, aduh di sana ya, atau jauh ya, atau harus impor ya. Bikin sendiri lah, gitu kan. Bener. Gitu. Itu yang belum kebayang aku di sini ya. Temukan. Kalaupun kita ada yang di Bandung itu namanya Balai Besar Keramik gitu, belum tahu juga apa namanya fungsinya atau bagaimananya itu belum tahu juga sih sampai sekarang. Oh fungsi balai itu ya, belum terfungsikan dengan maksimal ya? Enggak gitu juga, maksudnya akunya belum tahu. Iya. Fungsinya untuk apa? Oke. Nah jadi abis Mas Sidik pulang dari Jepang itu ilmu apa yang Mas Sidik terapkan dalam karya-karya Mas Sidik nih? Ada enggak? Apa kira-kira? Jatuhnya ya secara langsung maupun nggak langsung pemikiranku ataupun karyaku atau piye-piyeku gitu kan terinfluence dari sana gitu. Piye-piyeku ya. Itu apa itu piye-piyeku? Ya gitu deh. Kayak misalnya teknik itu aku jadi banyak terinspirasi dari sana, sing efektif gitu. Tapi yang pasti tuh setelah pulang dari sana aku jadi banyak referensi loh, jadi banyak motivasi untuk mengeksplor ya, mengembangkan dan mengeksplor potensi yang kita punya di Indonesia gitu kan, khususnya di Klaten. Jadi setelah pulang dari sana tuh aku mulai eksperimen material yang ada di Klaten itu tak bikin macam-macam. Dari segi formulanya nanti tak bakar suhu tinggi harus mampu. Oke. Tak bikin warna kayak gini harus mampu kayak gitu. Ketika rasa udah mampu, aku bikinlah sebuah karya atau produk gitu. Yang kemudian kita jual deh. Kita pamerkan deh gitu-gitu supaya kita lihat pasar. Gitu. Kita punya potensi loh, bisa bikin sesuatu yang keren dari material ini loh. Dan sebelumnya belum ada ya di Klaten ya? Yang Mas Sidik bikin, yang Mas Sidik explore baru itu? Sebelumnya sebenarnya wes digarap sama sensei dari iya. Itu. Cuman kan nggak ada yang lanjutin. Juga desain dari sensei kan Jepangan gitu toh. Jadi ini mungkin nggak masuk ya selerane wong Indonesia gitu. Gitu. Jadi mungkin aku bisa ambil celah di situ. Aku sebagai wong lokal gitu mungkin dari desain aku bisa ngerasa kayak gitu, karena jauh beda desain itu. Oke, terus ini nih kita kalau ngomongin soal apa ya pasar keramik gitu, Mas Sidik ini dalam memproduksi karya-karya ini banyak ini nggak terinfluence dari pasar ini, misal apa nih yang lagi ngehits nih aku ngikutin, atau Mas Sidik punya signature sendiri dalam karyanya kemudian ya ini nilai jualku di situ. Gitu. Yang pasti latar belakangku itu tadi pengen tanah earthenware sebagai identitasku toh. Oke. Karena belum ada yang memulai. Kalaupun ada, alhamdulillah deh punya teman gitu. Tapi sejauh ini aku belum punya teman. Jadi kebanyakan mereka pakai yang stoneware. Oke. Jadi mungkin ya dari segi teknis kan untuk para seniman umumnya gitu kan, pakai tanah stoneware itu kita mau cari warna apa aja itu bisa lah gitu. Gampang. Sedangkan kalau earthenware kan warnanya gelap. Kosong. Jadi misal bikin warna yang cerah ini kayak gini kan susah. Sedikit ada riset begitu dulu. Terus. Tapi aku ambil celah deh dalam artian warna gelap kan nggak jelek. Iya. Gitu kan. Jadi warna jelek kita komposisikan sedemikian rupa tetap jadi benda yang manis. Kan? Bener. Ya wes, wong materialnya udah bisa, tinggal olah desainnya aja toh. Lah, terus kemudian aku lakukan pameran beberapa kali atau aku bikin sosial media kayak gitu-gitu. Nyatanya ada yang beli loh, gitu kan. Ternyata ada peminatnya nih. Berarti desain atau warna ini adalah kalangan yang suka. Gitu kan. Ya wes, aku perkuat lah dalam artian tak explore lebih lebih gitu dari tanah itu. Jadi ini kalau
teman-teman atau orang awam yang lihat studioku terus dibandingin studio teman yang lain, punya maskulin banget. Mungkin itu ya identitas aku soal karya ini. Karyaan gitu. Jadi lebih ke situ. Jadi perbedaannya kalau Mas Sidik ini banyak menggunakan apa tadi earthenware ya untuk memproduksi karya ini dan mencoba mengeksplor dan apa ya mempercantik karya, bahwa ini stoneware ini juga earthenware ini nggak cuma bisa jadi gerabah basic tapi juga bisa jadi karya yang cantik, yang manis gitu. Oke. Terus ini kita ngomongin soal Buntari Studio nih. Ini Mas Sidik apa ya, kayak visi apa sih yang pengen Mas Sidik capai atau goals apa yang pengen Mas Sidik capai buat Buntari Studio ini? Kalau mimpi kan bebas ya. Iya. Bebas. Kan? Gimana? Gitu. Kalau aku punya mimpi, aku pengen bikin sentral keramik di Indonesia. Jadi orang butuh apa-apa tentang keramik kaitannya datangnya ke sini gitu. Ke Indonesia atau khususnya di Jogja? Indonesia. Oke. Kan mimpi. Iya, mimpi boleh ya, bebas. Terus gitu sih. Tapi ya berawal atau berlatar belakang itu tadi kan aku bikin nama Buntari itu. Oh ya, Buntari sendiri apa sih ini namanya? Buntari itu kita kasih aku beri nama Buntari kan artinya semangat. Oh, semangat pemuda. Oke. Ngepasi di mana desa yang tadi tuh tak sebutin. Pemudanya itu udah nggak ada interest untuk jadi perajin, nggak ada interest untuk mengembangkan keramik. Gitu. Jadi nih, pas baik gitu, semangat pemuda. Iya, untuk meneruskan ini ya. Gitu. Oke. Jadi apa nih? Goalsnya tadi pengen bikin sentra keramik, jadi goalsnya kan pengen bikin sentra dari edukasi maupun komersil maupun yang idealis artwork gitu ya. Semuanya terorganize gitu. Semuanya aku pengen adakan gitu, khususnya untuk keramik gitu. Karena di titik ini aku mau cari apa-apa itu masih susah ya. Masih susah, ngerasa susah. Dari material sampai peralatan. Oke. Jadi Mas Dik pengen di Indonesia tuh semua dari alat, bahan semua tuh udah kalau bisa ya ada gitu. Informasinya jelas dan wadah untuk para perajin untuk showcase, untuk memasarkan tuh juga ada gitu. Jadi semua kalau bisa memang terorganize kayak yang di Jepang itu ya. Juga mungkin yang berikutnya ingin memasyarakatkan keramik kali ya. Jadi kayak gimana tuh? Di pandangan masyarakat awam, riset kecilku gitu. Dari aku kecil sampai gede gitu. Orang awam memandang keramik itu benda yang mewah. Iya sih, yang guci-guci mahal gitu bayangannya. Benda yang mewah. Artian ketika kita bikin keramik teko set nggak dipakai tapi dipajang. Iya sih, eman-eman gitu kan. Eman-eman. Jadi fungsinya kan sayang kan. Iya. Jadi maksudnya nikmati loh keindahan itu untuk makan, untuk minum. Benar. Buat gitu. Yang untuk sehari-hari ya. Betul. Untuk daily gitu. Kecuali kalau memang si pembuatnya emang bikin ini untuk artwork untuk dipajang gitu kan. Gitu deh. Oh, jadi tadi jadi Mas Sidik kalau dalam mimpi dalam jangkauan yang luas, yang besar gitu, pengen Indonesia tuh jadi sentra keramik ya, dalam arti untuk dalam penyediaan barang, alat semua itu ada. Kemudian wadah untuk showcase, untuk memasarkan itu tuh semua juga sudah terorganize dan ada. Tapi kalau dalam skala kecil, Mas Sidik tuh pengen nih kayak yang keramik ini tuh lebih memasyarakat gitu ya, bisa dipakai sehari-hari gitu. Jadi keramik itu bukan cuma barang mahal gitu ya. Iya. Kan ada tuh pengalaman yang bikin apa ya, ternyuh atau apa istilahnya? Iya, menyentuh ya. apa itu? Jadi waktu di Jepang dulu, aku tuh diliput sama NHK TV. Oh wow, oke. Untuk melihat keseharian aku di Jepang itu ngapain aja sih. Salah satunya kan aku diajak makan di restoran tradisional. Saat makan itu aku tuh dikasih tahu makan itu ada budaya nih, maksudnya tata cara gitu. Jadi tatkala makan itu
kita biasanya kan orang biasa umumnya gitu, siapapun itu, negara apapun gitu kan, makan butuh makan aja tuh, penaknya gitu. Iya. Padahal di situ kita harus lihat loh, wadah untuk makan itu tuh cantik loh. Oh. Itu ada ceritanya, maksudnya siapa yang bikin, belinya di mana. Oh, itu gimana? Maksudnya sebelum makan tuh? Sebelum makan dan saat makan itu dinikmati sama wadah-wadahnya gitu. Oh. Dan restoran itu kan menariknya ada cerita. Si cangkir yang atau apa namanya? Cawan. Oh iya, cawan. Mangkok gitu. Itu tuh udah lama sekali dipakai sejak kakek sing punya aku. Oh, wow. Yang bikin. Udah gempel-gempel itu. Tapi tetap dipakai. Tetap dipakai. Karena apa itu? Karena memang mempertahankan. Satu karena itu, terus karena apresiasi sama yang bikin. Oh, segitunya ya, bener-bener. Itu cuman wadah makan loh. Iya, bener-bener. Tapi sebegitu menghargainya ya mereka dengan sebuah karya keramik itu. Oh, oke. Segitunya. Lek di sini ya wes jual kubang. Iya. Aku ya gitu kadang. Iya sih. Ternyata kalau di Jepang ada budaya di desa itu ya, pada khususnya mereka sebegitu menghargainya karya keramik tuh, sampai keramik yang usianya udah lama, udah coel-coel gitu masih dipakai. Wow, menarik sekali sih. Sampai mana? Sampai menghargai itu karya keramik. Atau mungkin masih ada visi yang lain lagi nih? Oh ya, ini yang tadi aku bilang latar belakangku earthenware, terus kemudian aku mendevelop seginian rupa, yang mana aku boleh dikata sudah lulus lah mendevelop material earthenware. Aku udah bisa jualan keramik gitu kan. Nah, target aku yang lebih besar dari sekarang, mungkin jangka dekat gitu. Aku ingin dapatkan project atau kerjaan yang gede, terus kemudian kerjaan itu tak kasihkan ke para perajin. Oke. Yang khususnya di Klaten itu. Kan mereka teknik udah bisa lah ya, udah lulus. Terus jadi ini wong aku dulu belajar di sana, sekarang aku kayak gini, pengen dapat kayak kerjaan yang lebih keren untuk mereka. Jadi Mas Sidik pengen jadi apa ya, media untuk istilahnya untuk mengangkat perekonomian juga, untuk mengembangkan keramik di sana ya. Oke. Gitu. Dan pisau itu jadi nanti continue. Bener. Gitu ya. Gitu. Oke, kita doakan semoga semakin sukses, semakin berkembang eksplorasi keramiknya Mas Sidik, semakin dikenal masyarakat dan diterima, dan semakin bisa memasyarakat ini keramik cantik ini. Mas Sidik, boleh nggak nih aku diajakin nyobain bikin keramik nih, salah satu prosesnya aja gitu. Kira-kira bisa nggak nih aku bikin keramik nih, hancur nggak nih? Boleh. Oke. Kita di mana nih enaknya nyobainnya? Di sini aja. Di sini aja bisa? Oke. Boleh. Aku bahannya udah sedia nih. Wih, bahannya udah ada. Udah ada di sini bahannya. Oke. Oke, ini ya earthenware tuh ini. Ini udah aku formulasikan sedemikian rupa. Campur-campur. Lengket nih kayak adonan roti. Ini basah. Ini kita langsung aja, nggak pakai apa-apa ini, nggak apa-apa. Terus jadi kalau sekolah gitu, di keramik itu ada beberapa teknik dasar. Teknik puter, teknik pinch, teknik filling, teknik slab. Oke. Nah, kita main teknik pinching, pijit. Pijit. Oke, pijit. Nah, gimana itu? Jadi ya pertama nih, prinsip tanah liat itu, dia nggak boleh simpan gelembung udara di dalam tanah. Oh, kalau misal gitu. Kalau misalnya dia ada,
karena dia nanti pas proses pengeringan menyusut kan, terus pas proses pembakaran juga menyusut, dia bisa jadi retak, bahkan meledak saat dibakar. Jadi harus diuleni dulu si tanah itu. Oke. Diremes-remes. Kayak gini ya? Salah satunya begini caranya. Kan cuma kecil aja. Iya. Iya benar-benar. Diremet-remet aja pokoknya ya. Sampai nggak begitu lengket ya. Oke. Memang belum pernah main. Belum pernah sama sekali. Waktu kecil. Oh iya sih, tapi kan tanahnya nggak kayak sini. Iya. Biasanya orang yang tak tanyain pasti masih kecil pernah. Iya sih. Itu toh. Kalau udah. Terus si tanah ini dibentuk jadi bola. Jadi bola. Oke. Gimana? Ini jadi lingkaran ya? Bola. Oke. Gitu. Oke. Kan. Mbak kita enggak? Enggak. Tangan kiri pegangin. Oke. Toh. Terus si tangan kanan mijit. Caranya gini. Toh. Yang ini yang mijit. Ini mijit. Terus dilepas toh, diputer, mijit, puter, mijit. Oke. Gitu terus ke dalam dulu. Oke. Terus turun. Oke. Turun. Oke. Punya Mas Sidik bagus. Aku kayak gini. Si jempolnya ini nahan. Oh, jempolnya tetap ya? Jempolnya nahan dari bawah terus diarahin ke samping gitu, ke atas gitu. Maksudnya arahnya geraknya gini. Oh, oke. Gitu. Yang bawah jangan sampai bolong ya? Jangan. Oh, oke. Bolong nggak bisa pakai apa nanti. Kalau mau bikin cup kan. Ini aku udah bolong. Ini kalau udah terlanjur bolong gimana ditambal ya? Itu berarti mencet terlalu kenceng. Oke. Jadi harus hati-hati. Si tangan harus pegang. Si jari ini. Oke. Jadi pelan-pelan terus bisa jadi tipis gitu ya? Jadi wadah tertentu. Ini kan basic aja tuh. Kalau misal kita lebih leluasa pakai wheel atau pakai apa, bentuknya bisa lebih variatif. Yang itu diputer itu ya? Diputer atau ditambahin tanahnya kan jadi macam-macam. Jadinya kayak gini, bentuk apa? Kan jadi kan? Ini jadi apa? Mas jadi asbak nih? Jadi asbak. Punya Mas Sidik bagus. Ya gitu deh kira-kira. Terus habis ini diapain sih biasanya? Habis ini tuh proses berikutnya, kalau dirasa udah cukup pembentukan gitu, dikeringin deh. Oh, baru diwarna-warna ya? Baru dibakar dulu. Oh iya. Bakar, terus baru diwarnain, terus dibakar lagi. Jadi udah diwarna jadi kayak gini dibakar lagi? Biar mengkilap gitu? Karena pewarna ini itu kan pakai glasir. Oke Mas Sidik, thank you banget ngobrol-ngobrolnya. Makasih sharingnya, itu sangat inspiring. Dan buat teman-teman mungkin yang penasaran juga, Mas Sidik ini ada Instagramnya nggak Buntari Studio nih? Ada ya. Apa itu Instagramnya? @buntari_studio. Oke, @buntari_studio buat teman-teman nobar, teman-teman Karsa yang penasaran, kalian bisa cek langsung Instagramnya Mas, Instagramnya Buntari Studio untuk melihat nih keramik-keramik yang cantik. Buntari Studio ya, nanti ada di sini. Oke, thank you banget. Sampai jumpa di episode selanjutnya.